Assalamualaikum Robani Friends, apa kabarnya hari ini teman-teman? Hari ini Bunda Wuri bertemu dengan, wah ini dia nih, wajah-wajah Annyeonghaseyo kayak gitu. Kita mau pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Indonesia ya, oke. Teman, hari ini Bunda Wuri akan sebagai pemborosan kata ya. Bunda Wuri hari ini mau berbagi cerita. Nggak berbagi sih, tapi pada dasarnya Bunda Wuri akan banyak bertanya nih para bunda dan ustadz. Ini hanya sebagian ya, ini ustadz dan bunda di SDIT Robani yang mengajar pada saat ini, tapi ada banyak, cuman yang dimunculin ini aja ya teman-teman. Dan Bunda Wuri akan bertanya tentang pembelajaran online selama ini, karena kita sudah belajar online selama hampir 3 bulan ya, mulai dari, bener ya Bun ya? Yeah. Kita belajar online mulai dari Maret pertengahan ya, pertengahan Maret sampai akhir Juni, dan bagi rapat pun kita terjadwal. Nah teman-teman, ayah bunda, Bunda Wuri akan bertanya nih kepada para bunda dan ustadz, bagaimana sih pengalamannya mengajar secara online ya? Siap ya Bun? Siap ya? Ya, Bunda Wuri mau tanya nih kepada bunda sama ustadz, pendapatnya selama pembelajaran online gimana nih? Mana Bun? Bunda Dian, pembelajaran online selama ini, selama 3 bulan. Sulit Mudah kata Bunda. Kalau Bunda Erin? Ya, ada plus minusnya lah. Ada plus minus. Kalau Bunda Tia? Sedikit ribet. Oh, lebih ribet daripada sedikit ya? Daripada tatap muka. Kalau Bunda Emi gimana? Lebih menantang sedikit. Lebih menantang sedikit. Kreativitas. Oh, menantang kreativitas ya. Oke, kalau Bunda Rini gimana Bun? Kalau Bunda Rini sih ada ribetnya, ada enaknya. Ada gimana ya, sulit-sulit gimana gitu. Oh, ada enak. Tapi lebih enaknya itu belajarnya secara langsung. Oh, lebih enaknya secara langsung ya. Kalau menurut Ustadz gimana Tat? Sedikit memberikan kenangan sebenarnya. Oh, kalau Bunda Wuri tanya nih ya, selama 3 bulan ngajar nih, bosan nggak ngajar PBD? PBD itu pembelajaran berbasis daring. Bosan nggak Bun? Bosan. Wow, bosan ya? Lebih enak ngajar tatap muka langsung atau PBD? Tatap muka langsung. Kenapa lebih suka tatap muka daripada PBD? Ayo Bun, ayo. Kenapa lebih suka tatap muka daripada PBD? Lebih Ayo. kalau tatap muka kan kita bisa ketemu langsung dengan anak-anak kayak gitu kan. Kita bisa main langsung, bertemu langsung ya kan. Kita langsung ngajarin mereka, nggak yang harus anak-anak tuh kan nanya di handphone misalnya kayak gitu kan, agak ribet jelasinnya gitu. Jadi lebih enak tatap muka ya. Yang lain ada pendapat lebih enak tatap muka? Interaksinya lebih timbal balik gitu. Dapat ya? Iya, lebih dapat. Dua arah ya. Kalau PBD ini satu arah ya. Oke, Bunda Wuri tanya sekarang. Pernah kebayang nggak kalau kita bakal sekolah ternyata online nih? Enggak kebayang. Pernah kebayang nggak? Atau bunda-bunda sama ustadz dulu pernah nggak sekolahnya model online? Belum pernah ya? Iya sama. Bunda Wuri pun nggak pernah merasakan sekolah online. Kendala apa yang dihadapi ketika PBD? Habis paket. Nah, iya itu dia ya. Sinyal. Oke. Ngedit videonya itu pun Edit video. Oke. Oh, PPP-nya itu dijadikan video. kita bergantung sekali sama kuota. Sinyal ya. Listrik, karena ada provider yang dia ketika listrik mati maka tewas ya. Nah, Bunda Wuri tanya nih, ketika Bunda sama Ustadz menemukan kendala, solusinya apa? Pas mati lampu, cari daerah yang tidak
listriknya mati. Pernah waktu itu di daerah sekitar Sarjana mati lampu. Ternyata sekitaran Unsri lampunya masih hidup. Ya sudah, kita rekaman voice note di sana. Wih, keren. Berarti Perjuangan. perjuangan ya. Berarti nggak ada sinyal. Di mana sih ada sinyal? Kayak gitu. Oke, cari tuh. Oke, cerdas. Yang mana lagi, Bun? Ketika kuota habis harus segera pergi untuk mencari. Betul ya. Intinya nggak boleh handphone nggak ada kuota pada saat ini ya. Harus standby ya. Iya, kalau bisa unlimited lah ya. Iya, wajib 12 giga 12 giga 12 giga 12 giga. Unlimited, Bun, nggak ini lagi. Apalagi kalau kita yang telekonferensi ya. Tiba-tiba langsung tewas tuh berapa gigabyte kayak gitu. Tapi itu bagian dari tanggung jawab kita ya. Oke, ada lagi, Bun. Solusinya yang ketiga tadi kendala ngedit, Bun, tiba-tiba filenya hilang, gimana, Bun? Yang pernah mengalami Ayo, yang pernah mengalami, Bun, data hilang kayak gitu, mencari alternatif lain apa, Bun, contohnya? Medianya belum jadi, kita harus memikirkan cara lain untuk ngajar itu. Misalnya kalau medianya video, pas mau jam pelajaran dimulai dan videonya belum selesai atau hilang, mau nggak mau harus mikir, putar otak mau nyari apa sih, gimana kayak gitu pengganti video itu biar pembelajaran itu tetap harus disampaikan. Keren, Bun, berarti the power of kepepet juga ya. Ada masa-masa kita oh ternyata ini terkendala nih, mau ngirim video pembelajaran ternyata lambat loading ya, lambat loading, sinyalnya nggak bersahabat. Jadi kita harus sebisa mungkin, karena Bunda Uri pernah juga kan, Bunda Uri ngajar bahasa Inggris ya. Harusnya jadwalnya jam 10 ya. Jadwal kita PBD itu jam 10 sampai jam 11. Terus ada jam 4 sampai jam 5 ya. Tapi karena evaluasi kita padatin semua. Nah, pernah Bunda Uri nggak ada sinyal. Akhirnya minta tolong siapa? Telepon. Bun, tolong sampein ke orang tua bahwa Bunda Uri belum bisa ngirim materi hari ini karena kondisinya tidak ada sinyal dan pada saat itu juga nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Jadi tetap kita harus utamakan komunikasi ya, komunikasi sama orang tua. Nah, Bunda Uri tanya lagi, pernah ada nggak nih orang tua yang misalnya, aduh Bun, banyak banget tugasnya? Pernah ya, iya benar ya. Karena memang sekarang pembelajaran itu semuanya bertumbuh sama orang tua. Karena kita nggak ada apa-apanya ya sekarang ini, kita cuma menyediakan pembelajaran yang kita usahakan semaksimal mungkin, benar nggak? Dan tumpuannya, dan kita berterima kasih sekali sama orang tua ya. Orang tua itulah yang sekarang menggantikan peran kita sebagai guru yang mengajarkan anak-anak secara langsung. Nah, makanya orang tua insya Allah banyak pahalanya. Wih, keren ya, amin insya Allah. Oke, Bu Dauri tanya lagi ya. Pertanyaannya tentang ini ya, kemungkinan karena pandemi kita ini masih terus berlangsung, belum tahu nih kapan berakhirnya. Kita punya rencana apa nih untuk pembelajaran? Kemarin itu sempat kepikiran ya Bun, sama Bunda Dian sama Bunda Erin, kita coba pakai Webex. Oh, Webex ya? Di situ bisa masukin file Bun, bisa masukin dokumen, terus apalagi dokumen ya. Sama video kan kita bisa cerita, jadi ada interaksi setidaknya gitu sama antara kita sama anak-anak gitu. Nah, walaupun mungkin terbatas sinyal yang pertama terus juga mungkin ada beberapa wali murid yang tidak maksimal gitu kan, karena kalau misalkan pakai aplikasi kayak gitu enaknya tuh pakai laptop sebenarnya Bun, karena yang pertama bisa jadi papan tulis di mereka. Jadi kalau misalkan pakai handphone cuma setengah, jadi setengahnya wajah kita, setengahnya papan tulis gitu. Kalau misalkan pakai laptop tuh mungkin bisa lebih maksimal. Oh, berarti nanti insya Allah kita pakai Webex ya untuk secara ngajar langsung ya, kita lihat terus kita ngajarin kayak gitu, dan anak-anak bisa. Itu ada ininya juga Bun, itu kayak pensilnya gitu, papan tulisnya gitu, dicoret-coret. Jadi kita nulis ya. Kita bisa disetir. Nanti gimana nih Bun, kalau misalnya orang tua yang nggak bisa online pada saat jam kita ngajar? Nah, itu kalau misalkan dari aplikasi itu bisa di record Bun. Oh, keren jadi, ya. Kita bisa buat video gitu. Nah, nanti udah di video kita cut, kita bisa kirim ke wali murid. Oke, berarti nanti pembelajaran ke depan kita pakai Webex yang kita langsung teman-teman kita ngajarnya jam 10 dan orang tua yang bisa online
langsung online, dan anak-anak yang nggak bisa ikut kita akan record dan kita akan kasih linknya, dan itu akan masuk di channelnya Robani ya, Robani Edutainment insyaallah. Mas Menteri udah ngomong bahwa sekolah akan dimulai berdasarkan dengan kriteria zonanya. Kan sekarang kita belum nih zona hijau, kita udah kuning alhamdulillah, udah nggak merah lagi, insya Allah bakal hijau, amin insya Allah, dan kita segera bertemu sama anak-anak. Nah, menurut dari Mas Menteri, kita akan mulai masukin masa transisi. Ada kemungkinan nih kita masuknya di September, ada kemungkinan juga kita masuknya di Desember, ada kemungkinan juga kita masuknya Januari 2021, udah di semester 2 ya, anak-anak udah bagi rapot, baru kita masuk ketemu lagi tatap muka. Nah, gimana nih menurut Bunda sama Ustadz? Kira-kira mana yang lebih, kira-kira Bun kalau bisa kita masuknya bulan ini aja deh. Gimana Bun? Tapi kan orang tua itu juga ada yang masih khawatir kan Bun, khawatir anaknya kalau sekolah gimana kayak gitu kan. Tapi ada tuh yang WA Bunda Emi kan, orang tua katanya, Bunda jadi gimana, katanya masuk ke sekolah atau daring kan, katanya tuh kata Bunda Emi kayaknya daring mah kayak gitu. Nah, oh iya, walaupun pernah marah-marah katanya tuh kan, pernah marah-marah sama anak-anak, tapi ya nggak apa-apa lah kalau daring. Karena orang tua memang lebih khawatir, dan anak-anak tuh kita nggak bisa jaganya selama berapa jam di sekolah, yang nempelin kita tuh nggak bisa juga kan, anak-anak kan interaksi nempel kayak gitu, kita aja yang saling jaga kan, kita yang biasanya kita salaman, cipika-cipiki, terus kita nggak lagi nih, udah 3 bulan kan kita salamannya assalamualaikum kayak gitu kan, sama Ustadz, sama sesama Bunda yang biasanya kita salaman, terus sekarang enggak kayak gitu kan. Ya, tapi lebih enak itu kita tatap muka tapi tetap lihat kondisi ya. Dan insya Allah kita akan menyiapkan standar protokoler ya, standar COVID-nya gimana kita sekolah. Bener ya Bun ya? Iya betul. Iya betul. Karena kita mungkin modelnya shifting ya, gantian. Di kelas itu nggak terlalu ramai dan anak-anak sekolahnya bergantian. Mungkin dalam 1 pekan dia bisa belajarnya cuma 1 atau 2 kali tatap muka dengan kita kayak gitu. Iya, biar lebih untuk masa transisi lah, nggak bisa tiba-tiba langsung masuk semua kayak gitu, kita tetap harus kontrol. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa hikmah yang Bunda sama Ustadz dapetin ketika pembelajaran ini? Sabar, 1 kata Ustadz, ya. Kreatif. Lebih kreatif, oke. Apa Bun? Apalagi Bun? Kebersamaan sama keluarga tuh lebih dapat kayak Lebih gitu. dapat ya kebersamaan. Yang tadinya mungkin orang tuanya sibuk, harus nitipin anak ke sekolah gitu kan. Tapi karena adanya pandemi ini, jadi orang tua tuh mau nggak mau tuh harus perhatian sama anak kayak itu kan, lebih banyak perhatiannya gitu kan. Ada lagi nggak pesan-pesan nih buat pesan kesan Bunda sama Ustadz buat bunda-bunda dan teman-teman yang ada di rumah terkait wabah ini dan pembelajaran yang kemungkinan kita akan masih daring? Pesan tetap semangat kata Bunda Tia, jaga kesehatan, tetap sabar, betul, sabar ngajar anak, betul. Bunda Erin? Ya, sabar, rangkap deh. Dirangkum aja semuanya ya. Oke. Bunda Dian sama aja. Ustadz Gultom? Semangat. Oke. Alhamdulillah teman-teman Robani Friends, Bunda Uri dan Bunda-Bunda dan Ustadz sudah bicara tentang, kita obrolannya santai ya. Dan intinya dari obrolan ini adalah kita yang pertama adalah peduli dan mulai beradaptasi. Ya, kita mulai peduli terhadap lingkungan sekitar kita, karena insya Allah, bukan insya Allah, dan Allah pasti menurunkan setiap kejadian ada hikmahnya. Tidak ada satu kejadian yang sia-sia. Dan hikmah dari pandemi ini kita sudah banyak belajar. Pertama, guru-guru jadi melek IT, jadi lebih sabar, lebih kreatif ya. Sudah mikirnya lebih, gimana yang dulunya yang bertumpu pada satu orang yang ngerti IT, sekarang udah ayo belajar, karena nggak mungkin ngandelin
satu orang kayak gitu kan. Nah, terus kita mulai beradaptasi, kita mulai kita peduli dan kita mulai beradaptasi dengan bagaimana kondisi belajar kita sekarang.